iuran 17 Agustus itu gotong royong atau beban rakyat nih? Atau beban warga? Merdeka tapi kok harus bayar ya? Gitu. Sampai detik ini penjajahan secara negara lain menjajah Jepang dan Belanda terhadap Indonesia sudah habis. Dan jelas kemerdekaan di dunia telah dihapuskan. Kan sudah ada dong. Terus kita masih ada kena iuran. Coba nggak usah jauh. Kita ini Batam, ini daerah perbatasan antara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Tetangga kita di sebelah Singapura itu, ketika kemerdekaan semua rakyatnya betul-betul merdeka. Mereka diberikan kompensasi yang sangat besar untuk mereka menikmati kemerdekaan. Bonus. Dan mereka berkunjung ke Indonesia di bulan yang sama dengan kita pada bulan Agustus. Iya betul. Kita lihat mereka begitu merdeka dan menikmati kemerdekaan mereka dan menikmati hasil yang ada di Indonesia. Kita ini masih dijajah. Jelas penjajahannya dengan gaya yang berbeda. Yang menjajah siapa? Petinggi-petinggi kita sendiri yang menjajah. Sungguh sedap rasa mie lendir makan mie lendir di Tanjung Uma. Podcast Ruang Bicara kembali hadir menyapa sahabat-sahabatku semua. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Sri Widayanti pada sore hari ini di podcast Ruang Bicara, sebuah ruang untuk bercerita, memperbincangkan ya hal-hal yang lagi in di kota Batam ya kan, asik. Iya. Kasih merdeka dulu gak sih? Merdeka. Karena kita di bulan Agustus ya, sahabat-sahabatku ya. Sudah rame di jalan-jalan ya, bendera-bendera, umbul-umbul. Kemudian di rumah-rumah. Bahkan di sekolah-sekolah juga sudah mulai perlombaan-perlombaan memperingati 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Indonesia nih. Ya, dan ini pula lah yang akan menjadi topik kita pada hari ini bersama narasumber kita. Luar biasa, ini sosok pemuda multi talenta, multitasking juga nggak sih ini? Multifungsi. Iya, Dr. Rizky Firmanda, SOS MM. Iya, beliau ini seorang organisatoris, iya, pengusaha, iya, dosen, iya. Apalagi nih, dokter? Aktivis, iya, ya kan? Iya, politikus apa iya juga ini? Iya, politikus iya juga. Masih menuju politikus. Iya, bismillah ya. Ya, OTW parlemen ya kan. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz juga iya ya. Iya kan. Asik nih kayaknya perbincangan kita sore hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Ini ya. Berkaitan dengan peringatan 17 Agustus. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap 17 Agustus diperingatilah oleh berbagai elemen yang ada di Indonesia, bahkan yang di luar negeri juga memperingati itu gitu, sebagai bentuk rasa syukur kita, cinta tanah air dan bangsa, katanya. Iya. Nah, yang menjadi bahan perbincangan kita adalah seiring dengan kegiatan itu ada iuran nih, ya kan? Ada iuran yang ditarik kepada masyarakat, kepada warga dengan dalih untuk membeli hadiah dan lain-lain ya kan. Nah, yang menjadi perbincangan kita ini adalah iuran 17 Agustus itu gotong royong atau beban rakyat nih, atau beban warga. Merdeka tapi kok harus bayar ya. Gitu. Benar. Iya, gimana ini Pak Dr. Rizky Firmanda menanggapi dilema itu? Terima kasih Mbak Sri. Ya. Ini saya jarang-jarang nih, kayaknya baru pertama saya podcast sepanjang perjalanan hidup saya. Yang dibahas juga tentang kemerdekaan, lagi-lagi tentang iuran. Iya. Waduh, ini sangat-sangat menarik dan sangat luar biasa ya. Saya awalnya berpikir juga rasa nasionalis karena kemerdekaan ini bukan sebuah hadiah, kemerdekaan ini bukan sebuah warisan. Kemerdekaan ini direbut oleh para pejuang, diperjuangkan, bukan hadiah,
Tapi ini perjuangan yang diwariskan kepada kita generasi-generasi ini untuk mengerjakan dan untuk menikmati perjuangan para ulama, para santri, dan para tokoh-tokoh nasional kita. Sampai detik ini, penjajahan secara negara lain menjajah Jepang dan Belanda terhadap Indonesia sudah habis. Ya. Sudah diakui. 81 tahun. 81. Belanda menjajah kita ratusan tahun. Iya. Ya kan? Dan jelas kemerdekaan di dunia telah dihapuskan. Kan sudah ada dalam undang-undang. Tapi secara yang lain kita masih sangat dijajah. Baik dari pikiran, dari tingkah laku yang sangat sederhana. Setiap tahun katanya kemerdekaan. Kemerdekaan itu kan sudah merdeka berarti sudah bahagia dong. Bebas dong. Bebas dong. Iya. Ya kan? Karena kita di negara hukum tetap ada aturan-aturan yang mengikat. Bebas Tetap tapi terbatas. terbatas. Iya. Kan begitu Iya. Mbak Sri. Menurut saya kan begitu. Iya. Dan saya baca juga begitu. Terus kita masih ada kena iuran. Coba nggak usah jauh. Kita ini Batam. Ini daerah perbatasan antara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Iya, iya. Tetangga kita di sebelah, Singapura itu, ketika kemerdekaan semua rakyatnya betul-betul merdeka. Mereka diberikan kompensasi yang sangat besar untuk mereka Dapat menikmati bonus kemerdekaan. malahan. Bonus. Dan mereka berkunjung ke Indonesia di bulan yang sama dengan kita pada bulan Agustus. Iya, betul. Kita lihat mereka begitu merdeka dan menikmati kemerdekaan mereka dan menikmati hasil yang ada di Indonesia. Kita sangat sedih saya kalau kita berbicara dari mana kemerdekaan. 2 hari yang lewat RT datang ke tempat kita, datang ke perumahan dengan alasan memberikan dukungan, memeriahkan kemerdekaan. Iya. Di mana hadir negara, di mana hadir pemerintah. Kalau begini kemerdekaan dengan dalih iuran menyambut kemerdekaan. Betul. Untuk kita, dari kita untuk kita. Untuk apa hadir negara? Dalam 1 tahun, negara berapa mengumpul pajak? Berapa iuran yang terus diberikan kepada rakyat? Masa dalam 1 hari dia tidak bisa memberikan kompensasi yang benar terhadap rakyat? Jangankan yang jauh-jauh. Bendera saja negara tidak mampu untuk memberikan itu. Hanya digalangkan beberapa orang. Beberapa instansi, itu pun hanya untuk mencari popularitas. Seremonial. Sama ini semua seremonial. Kita ini masih dijajah. Jelas penjajahannya. Dengan gaya yang berbeda. Yang menjajah siapa? Rakyat sendiri. Petinggi-petinggi kita sendiri yang menjajah. Hari ini, saya apatis kadang-kadang. Mana bentuk? Miris ya? Gitu. Sangat miris sekali. Ya, diambil duit. Iya, kalau kawan-kawan ini ada yang mau. Tapi apapun ceritanya, kita baru belajar dari tetangga sebelah kita. Yang namanya kemerdekaan, ya merdeka jangan ada pungutan, berikan. Hadir dong negara 1 hari dalam berapa 1 tahun? Berapa hari dalam 1 tahun? Masa 1 hari dia tidak bisa memberikan atau kebebasan terhadap rakyatnya? Beri dong bonus kalau bisa. Jangan dong ada pungutan-pungutan. Kan ada RT, RW apa semua. Udah melalui lurah distribusikan oleh negara. Sebelumnya juga ada iuran-iuran ya kan? Iya dong. Dari zaman dulu kita. Padahal dari dulu para pejuang dan ulama kita tidak pernah minta iuran. Orang kita ini kan sebenarnya baik-baik dan tulus, tapi jangan dong dicederai karena kepentingan ini dengan menyambut kemerdekaan. Kalau kita protes begini dibilang itu Rizky itu enggak nasionalis, tidak mendukung kemerdekaan. Padahal tidak begitu, kita mendukung dong. Seharusnya ada cara yang lebih elegan lagi dalam memperingati 17-an ini ya. Hadir negara. Seharusnya negara hadir, bukan acara seremonial, sekedar upacara, mengibarkan bendera. Berapa juta dia habis duit untuk mengibarkan bendera saja. Hah? Apa yang didapat dari hasil pengibaran bendera? Hanya berapa orang paskibraka untuk mau rakyat apa? Rakyat masih dijajah, bos. Masih berapa orang yang kelaparan? Orang nggak bisa bayar pajak banyak. Hari ini mereka bisa tempat tinggal saja bagus. Hari ini kan masih banyak yang belum. Bahkan hanya untuk membayar iuran saja terkadang harus menghemat pos-pos penting dalam rumah tangga. Sebenarnya kalau ditanya mereka kecewa. Jangankan jauh, Mbak Sri sendiri lah ketika iuran itu memang tidak besar. Bukan tentang nominalnya. Bukan nominalnya. Caranya tidak baik. Kita ini mau menikmati kemerdekaan kok masih ada yang begitu. Iya. Kan tidak elok. Seharusnya negara hadir di situ. Pemerintah
Pajak setiap apa yang kita lakukan kan kena pajak. Panggil dong itu semua. Terus pengusaha juga kan bisa dipanggil dengan cara yang baik. CSR itu dikumpulin dong. Untuk 1 tahun sekali wajib untuk memberikan hadiah itu untuk rakyat Indonesia. Beri mereka penghargaan yang benar, maka akan senang mereka menjadi warga negara Indonesia. Makanya banyak saudara-saudara kita berbelakangan kejadian kan yang kuliah di luar negeri, di apa semua. Perhatian negara terhadap rakyatnya di Indonesia ini sangat minim sekali. Terkadang pemanfaatannya itu tidak tepat sasaran. Benar. Iya. Sangat kita sayangkan. Sangat tidak tepat sasaran menurut saya. Habis itu kegiatan-kegiatannya juga kan dari begitu-begitu. Seharusnya untuk anak-anak kan boleh. Tapi kan harus diingatkan juga. Saya rasa cara pemungutan ini harus dievaluasi oleh pemerintah. Baik pemerintah Kota Batam maupun Provinsi. Dan ini bisa jadi corong untuk daerah lain. Kenapa saya berani mensuarakan ini? Tetangga sebelah kita 30 menit dia sampai ke sini. Setiap kemerdekaan di bulan Agustus, saya merasa miris. Saya miris sekali. Kenapa kok negara sebelah orangnya tak banyak kok. Tapi dia kaya. Atau mungkin yang menjadi problema itu bahkan karena negara tetangga itu warganya sedikit. Jadi pemerintahnya nggak banyak nih ngeluarin modal. Kalau kita kan sekian miliar orang gitu. Emang di Cina itu negaranya penduduknya berapa? Lebih banyak ya. Mereka kan menikmati. Itu kan negara. Emang banyak yang diminta rakyat kita. APBD setiap daerah itu sebenarnya kalau diberikan kepada rakyat selesai semua, tidak ada utang. Ini kan tidak. Kita melihat penjajah di negara kita saat ini adalah rakyat Indonesia sendiri. Ada guyonan atau bacaan saya dari beberapa tempat. Indonesia ini ratusan tahun dijajah Jepang dan Belanda. Sebenarnya yang menjajah bukan Jepang dan Belanda, tapi rakyat Indonesia sendiri. Karena Jepang dan Belanda datang ke sini atas nama perusahaan. Perusahaan itu membayar pajak dan mereka bangun jalan, mereka bangun sampai sekarang masih ada kok kenang-kenangan yang jelas. Dan yang mereka ambil hanya rempah-rempah. Itu pun bukan mereka ambil, mereka beli. Lewat siapa? Tengkulaknya orang mana? Orang Indonesia sendiri yang merampas terhadap rakyat. Hari ini banyak kita lihat pejabat-pejabat kita. Nggak usah, di periode ini sangat luar biasa sebenarnya. Memang masa transisi ini sangat luar biasa beratnya. Dan kebetulan ekonomi ini tidak hanya ekonomi Indonesia yang kokoh. Hancur ini kan semua sekarang. Dunia mengakui ini. Masa transisi yang sebelumnya hanya tidak menggunakan teknologi kan. Dulu hanya separuh-separuh. Hari ini beradaptasi yang begitu linglung. Semua negara kaget. Semuanya kaget. Karena mau tidak mau semua ada di genggaman. Apa yang tidak ada di genggaman pada hari ini? Mau ngapain? Mau cari istri pun sekarang sudah ada di genggaman kok. Sudah ada aplikasi. Dunia dalam genggaman. Kan? Pembayaran dan lain-lain semua. Jika makna kemerdekaan ini, yang sekali lagi ini bukan warisan. Ini perjuangan yang direbut oleh para ulama kita. Hari ini penjajahan yang dilakukan oleh oknum-oknum. Ya, saya anggap oknum-oknum atau pemerintahan kita tidak melek terhadap empati terhadap rakyatnya dan perjuangan para ulama dan para pejuang-pejuang kita. Banyak modal penjajahan yang dilakukan. Mudah-mudahan saya berharap di kemerdekaan 81 ini, kan, di 81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dulu kemerdekaan, dan hari ini berarti nanti 81 tahun di 17 Agustus 2026. Mudah-mudahan ini terakhir penjajahan di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Pak Sri. Kembali lagi Bang Rizky. Jadi menurut Bang Rizky ini hadirnya negara memberi semacam apresiasi lah ya kepada masyarakatnya. Sama ini kan sudah ada beberapa tuh apresiasi kepada masyarakat bersempena dengan 17 Agustus, mungkin penghargaan kepada siapa, mungkin tokoh-tokoh nasional dan lain-lain. Kalau untuk seluruh masyarakat dengan sebanyak ini warga, menurut Bang Rizky caranya seperti apa nih? Yang bisa dirasakan secara langsung deh. Wah, ini menarik. Ini untuk saya belum jadi anggota DPR. Ada cita-cita. Dibuat perdanya. Asik. Dibuat perdanya. Kan kalau udah dibuat perdanya kan bisa, kan banyak aturan-aturan untuk daerah. Jadi ini percontoh. Dibuatkan perda, orang setiap tahun juga banyak kok kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh pemerintahan daerah yang dibuatkan perdanya, ya kan? Kegiatan ini jangan hanya sekedar acara seremonial. Buat pansusnya, buat perdanya, orang untuk perda RT RW dan lain-lain banyak kok. Ini gampang kalau negara itu mau dan hadir.
Sampai hari ini kan warga itu banyak dengan iuran-iuran yang tidak maksimal. Sampah kita diiur, pakai kendaraan diiur, makan di restoran kena pajak, semua kita kena. Apa sih yang kita nggak kena? Yang menjadi keluhan Bang Rizky, sorry saya potong. Jadi kemarin itu ada warga yang mengeluh seperti ini. Kita itu pengusaha kecil modal sendiri, ya kan? Dibesarkan sendiri. Pada saat sudah besar, dimintain pajak. Gitu. Betul. Agak aneh, tapi itulah negeri kita ya. Gitu. Benar. Ya, kan? Makanya saya berharap di bulan kemerdekaan ini, saya pemerintahan kita baik dan niatnya pasti baik. Tapi kan tidak semua itu dirasakan oleh semua orang. Memang kita ini bukan bisa memberikan bukan alat pemuas yang bisa memuaskan seluruh rakyat Indonesia. Pasti ada plus minus. Tapi kembali lagi, kalau masa sih dalam 1 tahun untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ini karena perjuangan para ulama, tokoh, tentara dan seluruhnya rakyat Indonesia yang gugur dalam medan perang. Ini hanya kita meriahkan dengan seremonial, memberikan penghargaan kepada tokoh. Kan lagi-lagi kan sedikit orang yang menikmati kemerdekaan itu. Ya, inilah korupsi juga. Korupsi itu kan hanya sedikit orang yang menikmati. Coba kalau barang ini, kemerdekaan ini benar-benar dilepaskan, kan berapa penduduk Batam? Penduduk Batam kan cuma 1,3 juta jiwa kan. 1,3 juta. Kalau satu orang dikasih 1 juta aja sudah senang, Mbak. Benar nggak? Berarti cuma 1,3 M, Mbak. Iya. Benar nggak? Atau 1,3 T ya? Kan berapa cuma? Iya kan? Banyak lah itu pasti. Nggak terlalu banyak. Hanya dia bangun jalan dari sini sampai ke sana habis kok. Dikit kok itu. Kalau untuk rakyat pas di hari itu saja. Atau dibebaskan semuanya. Iya. Pada hari itu bebaskan pajak, bebaskan apa semua, benar-benar masyarakat seremonial dengan kegiatan itu. Berikan benar-benar atau mungkin pajak tertentu dihapus. Iya, itu kan lebih keren. Iya kan? Iya benar. Baru pemerintah subsidi mana yang daerah-daerah tertinggal, yang jauh-jauh itu mereka hadir. Berikan support yang luar biasa, jangan hanya sekedar penghibaran bendera, yang itu pun dibebankan kepada rakyat sendiri. Beli bendera katanya mahal, Pak, beli bendera itu 25.000 bagi pejabat kecil, bagi tukang gali pasir atau yang apa macam. Satu hari pendapatannya cuma berapa? Yang berapa mereka punya anak 3 atau 5. Bahkan terkait iuran itu sendiri, terkadang itu penarikannya tidak hanya dari RT RW aja nih, mohon maaf nih. Benar. Yang aktif misalnya di organisasi, ya kan? Di sekolah misalnya, di kampus. Kena. Double jadi. Kayak saya ini dari kemerdekaan, di sekolah anak saya sudah kena. Di organisasi kita sudah kena. Iya kan? Iya benar. Di proposal kita kena, kawan kena. Tempat tinggal sendiri juga kena kok. Double. Ini dari mana? Katanya kita merdeka, tetapi penjajahannya begitu ternyata, Mbak. Jadi ini saya sangat agak prihatin. Mudah-mudahan ini tahun terakhir bagi pemerintah. Dan sayangnya sudah terlanjur dilabeli yang tidak mau iuran itu dianggap tidak nasionalis itu tadi kan. Itu saya tidak sepakat. Ini harus hadir negara. Kalau tidak negara yang hadir, tidak ada penyelesaian. Penyelesaiannya hanya negara yang hadir di situ, pemerintahan daerah wajib hadir. Baru itu bisa. Ini hanya menghimbau, pasang bendera, ayo menghimbau kemerdekaan. Hanya sekedar seremoni. Makna dari kemerdekaan kan tidak terang, tidak nyata. Kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat tetangga sebelah kita saja. Padahal tetangga sebelah itu tidak punya apa-apa. Mana ada sumber daya alamnya? Tapi mereka bisa jadi negara kaya. Mereka hanya, kalau bahasa kerennya kan, hanya tengkulak, atau mereka hanya penampung, dan mereka yang mendistribusikan yang lain. Tapi itu ada peran dari masyarakatnya juga nggak sih untuk menormalisasikan hal ini? Pasti dong. Cuman kan mereka tersistem dengan baik. Ya. Sebenarnya masyarakatnya menjadi tradisi yang seolah-olah gimana ya, sudah dipatenkan banget nih. Gitu, kan? Karena mereka sudah diaturnya dengan perda dan undang-undang. Kita sendiri ini jangankan perda, undang-undang pun kalau bisa dilanggar kan begitu. Karena negara kita ini sangat sulit untuk kita menyatakan yang baik itu, kalau ada pesanan yang lain bisa jadi tidak baik.
Tergantung kepentingan itu Tergantung. tadi ya. Kepentingan dan kebutuhan tertentu. Itu yang kita sangat kita sayangkan. Banyak Betul. orang pingin berbuat baik di Indonesia ini. Kayak Mbak Sri ini kan sangat Yes. banyak. Jadi cuman kadang-kadang ada pepatah orang lagi yang ngomong, berbuat baik belum tentu benar katanya. Kenapa? Hukum kita bisa melancarkan yang tidak baik itu. Padahal semua kebaikan itu kan harus benar dong. Kalau yang namanya baik pasti benar. Kalau dia tidak baik, baru nggak benar. Kan begitu Mbak Sri? Iya. Cuman sudah dipolitisi orang yang lain, berbuat baik belum tentu benar. Karena menurut kepentingan yang lain. Mereka buat kebenarannya menurut mereka. Iya. Karena terkadang yang benar di antara yang tidak benar itu berbahaya juga kan. Benar. Benar di antara tidak benar Iya, itu sangat berbahaya. Berbahaya gitu kan. Tapi itu berarti tidak benar. Iya. Karena benarnya di antara tidak benar. Yang namanya benar, di posisi apapun dia tetap benar. Iya. Ya kan? Tidak Air terkontaminasi dengan ya kan. minyak diaduk kayak manapun dia tetap terpisah. Yang baik tetap baik. Yang tidak ya tetap tidak. Iya. Hitam putih ya putih. Kan begitu Mbak Isra. Betul. Iya kan? Ya, itu tadi Iya. karena kepentingan bisa merubah mana yang benar, mana yang tidak. Itulah sekarang ini kita juga dijajah dengan itu. Penjajahan gaya baru sekarang kan banyak faktor. Penjajahan pikiran, Iya. penjajahan ekonomi. Ekonomi juga bagian penjajahan dengan Betul. kemiskinan. Bahkan dengan berkembangnya teknologi aja kalau kita salah pemanfaatan bisa menjadi penjajah juga tuh. Benar, itu penjajah. Jangankan dari teknologi, diri kita juga ada penjajahan. Dengan apa? Rasa malas dalam diri kita itu sebuah penjajahan. Tidak disiplin. Tidak disiplin. Itu juga menjajah diri. Semua dalam penjajahan diri sendiri kan. Nah, Iya, itu iya. juga harus kita lawan lah dengan Betul. kemerdekaan diri, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berpendapat, dan kemerdekaan finansial. Ini Iya. 4 faktor ini memang harus diselesaikan oleh pemerintah Iya dong. daerah. Tidak bisa perorangan. Dan ini kita ini kan lengkap. Ada tokoh agama, ada tokoh adat, dan ada tokoh-tokoh banyak yang bisa membantu berkolaborasi. Batam ini kalau menurut saya sebagai orang awam, saya berpikir sangat bersyukur orang tinggal di Kota Batam. Iya. Dibandingkan di daerah yang ada di dunia ini atau di Indonesia. Jangan di Indonesia, di dunia. Yang pertama, kenapa saya bisa bersyukur? Yang pertama, kita ini perbatasan antara Laut Cina Selatan dan perbatasan dengan Selat Malaka. Strategis banget. Strategis banget. Tetangga sebelah kita, UMK-nya itu, Iya. kalau Singapura itu dengan kita itu 1:5. Malaysia itu 1:3. Tetapi tidak nampak kesenjangan sosialnya. Orang Indonesia bisa kok, orang Batam ini bisa menikmati ke tempat mereka. Dan mereka juga bisa menikmati tempat kita. Kalau di daerah lain, tidak bisa. Yang kedua, kita memiliki sumber daya alam. Air kita tidak ada kekurangan. Mana ada orang Batam air kurang? Kan? Listrik juga alhamdulillah, listrik kita melimpah. Fasilitas jalan, kita tidak punya jalan tol, jalan gratis semua. Apa yang tidak ada di Kota Batam ini? Barang semua masuk ada. Yang ada di negara lain ada kita di sini. Warganya juga, warga yang ada di dunia, jangan-jangan. Jangankan kalau di Indonesia, hampir semua orang Indonesia itu pernah menikmati Kota Batam. Iya. Mungkin sebagian kecil. Tapi hampir 38 provinsi yang ada di Indonesia, saya rasa ada di Kota Batam atau pernah ke Kota Batam. Iya. Ini nikmat yang sangat besar dan sangat luar biasa. Kita berharap pemerintahan Kota Batam benar-benar memperhatikan ini. Fokus bahwa potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam Kota Batam tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Baik dari tambang kita juga punya. Yang jelas sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya pendidikan di Kota Batam ini menengah ke atas. Gampang untuk sosialisasikan dan untuk memberikan pemikiran yang baik. Iya. Apapun masalah di Kota Batam, alhamdulillah ada penyelesaian. Tidak ada berkonflik berlarut-larut. Ini berarti kan rakyat Batam ini cerdas. Rakyat Batam ini hebat. Rakyat Batam ini sangat luar biasa. Sesuai dengan tagline-nya Batam Madani. Batam Madani. Tadi mari pemerintahan hadir dan benar-benar hadir. Buatkan perda. Di kemerdekaan Republik Indonesia 1945 dulu, para pejuang kita berjuang sampai banyak gugur. Di tahun ini kita berharap ini terakhir penjajahan model gaya apapun. Di tahun 2027 nanti tidak ada lagi penjajahan model gaya apapun di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau bisa seterusnya setiap hari. Amin. Nah, tapi dengan aturan yang ada di Republik Iya. Indonesia. Tetap kemerdekaan itu dengan aturan hukum dan
aturan agama yang kita miliki. Menurut saya begitu, Mbak Sri. Ya. Mari kita sambut kemerdekaan ini dengan benar-benar merdeka, bahwa sekali lagi kemerdekaan Republik Indonesia bukan warisan, bukan hadiah, tetapi direbut oleh para pejuang, para ulama. Jutaan orang yang gugur di dalamnya. Bukan 10 atau 20, jutaan rakyat Indonesia yang gugur, baik dari finansial, baik dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang direbut. Saya berharap di tahun 2045 nanti menyongsong satu abad Indonesia menuju masa emas 2045 nanti, Indonesia benar-benar menikmati masa emas menjadi negara adidaya bagi seluruh dunia. Iya, oke. Mbak Rizky, terakhir nih, Batam sebagai wajah, sebagai halaman, sebagai gerbang pintu masuknya dunia ke Indonesia nih ya, salah satu pintu masuknya Indonesia dari dunia luar nih. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda kita nih di Batam, khususnya kita berbicara Batam ya, sebagai pemuda yang memiliki wawasan, memiliki pengetahuan SDA yang baru saja disampaikan Bang Rizky tadi, juga nilai agamisnya ada, karena Batam ini termasuk kompleks ya, dari sukunya, dari agamanya, kemudian dari sisi kemelayuannya, karena ini tanah Melayu. Apa sih yang harus dilakukan oleh anak muda Batam nih ya, Kepri, untuk mengisi kemerdekaan ini bagi dirinya dan juga bisa menginfluence nih masyarakat pada umumnya dalam mengisi kemerdekaan ini? Yang jelas, menurut saya, anak muda hari ini, para pemuda, jangan terlena dengan keadaan saat ini. Teknologi semakin canggih, kita berjuang tidak hanya dengan tenaga dan pikiran saja. Ya. Orang hadir ke kota Batam membawa modal. Mereka hadir ke kota Batam membawa modal sehat, modal iman, modal tenaga, dan modal semua. Sedangkan kita pemuda tempatan, orang-orang tempat sini hanya mengandalkan warisan atau mengandalkan apa yang ada. Tapi saya berharap bahwa para pemuda yang ada di kota Batam, saya yakin pemuda-pemuda kota Batam siap untuk itu semua. Yeah. Karena pemerintah juga menyiapkan pendidikan wajib 9 tahun. Rata-rata di Batam juga sangat minim orang yang tidak sekolah. Kan tempat lain masih banyak sekolah. Di sini sekolah sangat berserak. Sangat banyak sekali dan beragam. Terus agama, semua kita di sini tidak ada yang tidak memiliki agama. Jadi agama kita juga ada, semua toleransinya jelas, semua agama yang ada diakui oleh undang-undang, semuanya ada di kota Batam. Oleh karena itu, saya kepada anak muda, kepada kita semua, saya juga berharap. Pesan dari guru saya sederhana saja katanya. Kalian kalau mau maju, 2 konsep yang harus kalian tekunin dan jalankan. Yang pertama, konsisten terhadap waktu. Hargai waktu sebesar mungkin. Time is money. Cakep. Orang yang menghargai waktu, maka kesuksesan akan berada di dalam diri. Yang kedua, jangan pernah berbohong. Itu aja kunci. Kepercayaan yang utama. Ketika kita tidak berbohong, maka orang lain akan percaya terhadap kita. Semua akan terbangun. Jaringan akan terbangun. Relasi akan terbangun. Kenapa? Karena tidak ada kebohongan. Tidak ada manusia yang suka dibohongi. Oleh karena itu, hormati waktu dan jangan pernah berbohong. Saya rasa itulah fondasi awal bagi pemuda di kota Batam khususnya. Maka apapun yang dia ciptakan dengan berjalan dengan prosesnya. Pendidikan terus dilakukan seperti Ki Hajar Dewantara. Salah satu pemutus rantai kemiskinan adalah pendidikan. Jadi jangan pernah bosan untuk mengejar pendidikan, menuntut ilmu dimanapun berada. Setelah itu, hormati waktu, hargai waktu sebesar-besarnya. Karena waktu 1 detik yang telah lewat tidak akan pernah bisa kembali. Tetapi cita-cita dan keinginan atau suasana masih bisa dikembalikan. Waktu yang telah lewat tidak akan pernah kembali. Dan jangan pernah berbohong. Iya. Begitu Mbak Sari. Oke. Baik, terakhir Bang Rizky. Bang Rizky sebagai tokoh pemuda, iya. Dosen, iya. Pengusaha, iya. Aktivis, iya. Bang Rizky pengen dikenal sebagai siapa sih sebenarnya? Dari sahabat-sahabat podcast Ruang Bicara ini. Sebenarnya ada aroma-aroma menuju parlemen soal ini. Sebenarnya saya ini masih mahasiswa Mbak Sri. Asik. Saya mahasiswa yang terus belajar, terus kuliah.
Ya walaupun sudah di akhir-akhir saya terus. Ya. Jadi background saya ini sampai detik ini masih visabilillah. Iya. Orang yang menutup ini. Begitu Mbak Sri. Asik. Yang lain itu hanya bonus-bonus Mbak Sri. Yang organisasi, pekerjaan, atau jabatan apapun. Kalau guyonan teman-teman kita semua ini dunia saja. Asik. Kita adalah orang yang visabilillah. Orang yang menuntut Iya. ilmu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, oke. Baik apapun itu, semoga menjadi berkah, ya, bermanfaat buat orang banyak. Dan semoga apa yang diperjuangkan bisa menjadi corong bagi masyarakat ya untuk bisa menyuarakan kepada pemerintahan kita baik itu di Kota Batam, di Kepri maupun yang ada di pusat. Benar. Iya. Amin, amin ya Rabbal. Iya, bersempena dengan 17 Agustus ini, Ruang Bicara mengucapkan selamat hari jadi Indonesia yang ke-81 merdeka. Merdeka. Ya, merdeka. Selamat bersukaria, selamat bersukacita, merdeka. Merdeka. Burung nuri burung kenari terbang tinggi di waktu pagi. Saya Sri Widayanti dan seluruh kru pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.